Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan membuat desain analog sirkuit Lorentz menggunakan aplikasi LTspice. Yang pertama kita pilih komponen. Lalu kita pilih div 8 pin ini. 2. Setelah itu kita ke komparatornya LT1057 sebanyak 5 buah. Setelah itu kita pasang kapasitor 3. Di sini 1, 2, 3. Selanjutnya kita pasang resistor. Ini bukan 1 di sini, R2, lalu di sini R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, sini R10, sini R11. Setelah itu kita sambungkan menggunakan wire. Kita pasangkan dengan baterai. Di sini kita pilih baterai. Positif dan negatif. Di sini kita ubah menjadi 15. Ini juga 15. Lalu kita beri label. Positif 15V. Pasangkan dengan ground, ini ubah menjadi negatif 15V. Saya sambungkan menggunakan wire. Setelah itu untuk op-ampnya ini kita sambungkan juga menggunakan baterai. Jadi kita tinggal beri label di positif dan negatif. Jadi di positif kita beri label 15V, di negatif kita beri label negatif 15V.
Kita sambungkan lagi menggunakan wire. Siap. Mau siap. Udah jangan ada kemana sih bebek? Nah, setelah itu kita beri label untuk jadi di sini kita beri label untuk V outputnya. VX kita ganti untuk port type V outputnya jadi output, lalu kita beri nama VX di sini. Nah, untuk yang pertama ini kan masuknya ke negatif X, maka kita ubah untuk label namanya ini jadi negatif VX. Kalau ini masuknya ke negatif Y, makanya kita ubah di sini jadi negatif Y. Kalau ini tetap di X, sedangkan ini di Y, dan ini di Z. Kita sambungkan menggunakan wire. Lalu untuk IC-nya ini kan kita tadi pakai di pin 8. Jika dilihat dari datasheetnya itu untuk pin 8 dan pin 5 ini adalah sumber tegangan, makanya kita akan sambungkan dengan baterai. Di sini kita pakai label net positif 15V, di 5 juga sumber tegangan, sama halnya pada multiplier 2. Kita ganti ini jadi negatif 15V dan ini juga negatif 15V. Setelah itu kita sambungkan lagi menggunakan wire.
Kita sambungkan menggunakan wire. Nah, setelah itu kita ubah dulu nilai resistansi dan nilai kapasitornya ini. Untuk nilai resistor dari R1, R2, R5 dan R6 itu 100 kilo ohm. Jadi kita ubah ini nilainya 100 kilo R2 100 kilo, R6 juga 100 kilo. Nah, untuk nilai resistansi dari R3 ini kan sudah dihitung menggunakan rumus 1/R3 kali C1 sama dengan A sama dengan 10. Nah, nilainya itu nilai akhirnya 100 kilo ohm. Sama halnya dengan R4 100 kilo ohm. Untuk R7 itu setelah dihitung nilai akhirnya 35,7 kilo ohm. Untuk R8 nilainya 10 kilo ohm. Untuk R9 nilainya 1 mega atau 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 3. Lalu R10 ini 374 kilo. Dan untuk R11 ini 10 kilo ohm. Lalu kita pasang inputnya menggunakan label net. Kita ganti port type-nya menjadi input. Oke. Kita ganti namanya di sini VX. Kita pasang di sini. Nah, untuk input ini R3 terhubung dengan X, sedangkan R4 terhubung dengan negatif Y. Jadi kita ubah, kita beri tanda negatif. Ini terhubung dengan negatif Vx, ini terhubung dengan Vy. Dan yang terakhir ini Vz. Kita hubungkan menggunakan wire. Nah, kan tadi pin 8 dan pin 5 dari multiplier ini kan ini ya, sumber tegangannya. Jadi di sini untuk pin 7 ini nanti dipasangkan ke resistor 8 dan multiplier pin 7 yang kedua ini dihubungkan dengan resistor 11. Kita hubungkan. Lalu untuk pin 1 dan pin 1 dan pin 3 dari multiplier 1 ini terhubung dengan Vx, sedangkan ini terhubung dengan input dari Vz. Kita sambungkan.
Sisanya kita sambungkan dengan ground untuk pin 6, 2, 4. Lalu kita sambungkan menggunakan wire. Nah, selanjutnya kita akan membuat multiplier ini terkoneksi dengan library. Jadi dari DIP pin 8 ini kita ubah menjadi AD633, tipe AD633. Nah, caranya itu sama seperti halnya kita mengubah komparator LM741 sebelumnya. Jadi kita download dulu file LTSpice AD633CT ini dengan format CIR, lalu kita bisa buka di notepad. Dan ini untuk namanya, kita bisa copy, lalu kembali ke LTSpice, kita bisa ubah namanya ini menjadi sesuai yang tadi. Sama halnya dengan multiplier yang kedua, kita ubah. Setelah itu kita pilih spice directive, lalu ketik .include underscore nama yang tadi dengan format CIR. Oke. Klik di sini. Lalu setelah itu kita pilih save as, lalu save di folder atau di library yang di dalamnya itu ada file dari AD633. Lawrence edit. Oke, setelah itu kita bisa running. Di sini untuk stop time-nya kita pilih 100 milisecond. Untuk time to start saving datanya kita pilih 0. Lalu maksimum time step-nya itu 0,001 dan kita centang bagian start external DC supply voltage. Nah, setelah itu kita bisa melihat sinyal di X itu berapa. Lalu kita akan melihat sinyal di Y. Nah, selanjutnya kita akan melihat sinyal di Z. Nah, jadi ini itu adalah grafik time series. Selanjutnya kita bisa membuat grafik ruang fasenya. Ini kita delete dulu. Nah, untuk ini kita bisa membuat grafik ruang fase. Jadi kan di sini itu ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ini adalah X, sedangkan kita bisa mengubah nilai sumbu X-nya. Kita bisa klik ini, klik kanan pas setelah kursornya ini berganti menjadi penggaris. Klik kanan, lalu time-nya itu kita ganti menjadi V dalam kurung VY. Nah,
itu adalah plot diagram X terhadap Y. Kita juga bisa mengubah X terhadap Z misalkan. Kita ubah. Nah, ini untuk diagram X terhadap Z. Nah, selain itu juga kita bisa memvariasikan, kan ini XZ. Sekarang kita coba variasikan untuk Y dan Z. Nah, ini untuk diagram fase Y terhadap Z, ini untuk diagram X terhadap Z. Sekian penjelasan mengenai desain analog sirkuit Lorentz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.